Bagaimanapun, pendukung Kaisar Yuantian adalah leluhur kulit hitam, dan tuan dari patriark klan Kaisar Ke yang sekarang menjadi orang pertama yang memulai perjuangan Kaisar seharusnya tidak jauh lebih buruk. Raja Dewa yang mana itu? Qin Yichen sangat penasaran, tetapi dalam menghadapi pertanyaan seperti itu, senyum Ke Tiangxuan agak memalukan, dan mereka berhenti berbicara. Qin Yichen melihat di matanya, tetapi juga sedikit tercengang. Kakek kedua, kami, tidak. Kami sudah menjadi keluarga, kapan Anda akan menyembunyikannya? Ke Tiangxuan menundukkan kepalanya sedikit, tampak ragu-ragu sejenak, lalu mengangkat kepalanya dan menghela nafas. Tianxing, bukannya aku tidak memberitahumu. Itu adalah keberadaan, meskipun dia ingin mengambil surga sebagai murid. Tapi, apakah dia bersedia membantu? Masih ada ujian. Kau tahu, tingkat keberadaan itu selalu merendahkan kita. Aku mengerti maksudmu. Setidaknya, Yutian pasti cukup berguna baginya. Apa kau mengerti? Memahami. Qin Yichen sedikit mengangguk. Tes yang disebut sebenarnya untuk melihat apakah Kaisar Ke layak didukung. Jika master di belakang Kaisar Ke adalah Raja Dewa, tes yang disebut ini tidak mengherankan. Tetapi Qin Yichen merasa bahwa Tuan Kaisar Ke tidak sebagus leluhur kulit hitam. Anda harus tahu bahwa Kaisar Zheng telah berjuang selama bertahun-tahun, bahkan jika Heiju ingin mencapai tujuannya sendiri, dia masih sering membantu Yuan Tiandi. Kaisar Yuan Tian memiliki sekelompok rekan siswa, kekuatan mereka luar biasa, dan bahkan di alam semesta kuno, dia dapat memanggil Raja Dewa Bulan Yin untuk memanggil paman tuannya. Melihat Kaisar Ke, dia telah menderita dari paku kepunahan sejak awal kontroversi kekaisaran, dan dia telah mundur dan disembuhkan sampai sekarang, dan dia tidak dapat secara pribadi berpartisipasi dalam kontroversi kekaisaran. Selain itu, Qin Yichen belum pernah melihat senior dari Kaisar Dike datang untuk membantunya. Dia pergi ke alam semesta kuno, dan dia belum pernah melihat semua orang yang berkuasa memberikan wajah kepada Tuan Kaisar Dike. Bahkan Jin Wuxilang datang tanpa diundang saat itu. Sama sekali tidak sopan. Apakah Anda ingin menunggu Kaisar Ke menjadi kaisar dan muncul ketika dia akan mencapai aula surga tinggi? Itu benar-benar untung yang stabil. Qin Yichen tidak mengatakan apa-apa di permukaan, tetapi masih ada rasa berminyak di hatinya. Artinya, dari sudut pandang saat ini, Tuan Kaisar Ke kurang dapat diandalkan daripada leluhur hitam. Bagaimana keberadaan seperti itu bisa lebih baik untuk semua makhluk? Bahkan jika Kaisar Ke benar-benar menjadi Kaisar Yutian, di bawah kendali jarak jauh tuannya, bisakah dia benar-benar lebih baik daripada Kaisar Yuantian? Terlebih lagi, bagaimana dengan Tuan Kaisar Ke, Zheng dan Bai Guanxing, serta nenek moyang umat manusia dan naga sejati? Ketika saatnya tiba, bagaimana dia harus memilih? Qin Yichen tidak memiliki jawaban untuk waktu yang lama. Dia hanya berharap Bai Guanxing dapat menggunakan kesempatan ini untuk menyembuhkan lukanya untuk meminta informasi yang berguna. Dan ketika Qin Yichen sedang menjaga di luar Gunung Suci, dia melihat bahwa Putri Wenqing tidak dibawa terlalu jauh oleh Permaisuri Sixia, dan mengobrol di sela-sela. Wen Qing, ibu mendengar anak-anak dari Wen Tiangwan mengatakan bahwa setelah kamu dan Tianxing kembali, kamu masih berlatih di istana Tao masing-masing, dan tidak pernah bermalam bersama. Saat dia berkata, Permaisuri Sixia melirik Qin Yichen, dan Putri Wenqing tiba-tiba tersipu. Ibu. Mengapa Anda masih mengirim seseorang untuk mengawasi putri Anda? Permaisuri Sixia merengut ketika dia mendengar kata-kata, apa itu pengawasan? Ibu bertanya tentang hubungan antara putri dan menantunya? Lagi pula, kamu bukan gadis kecil lagi. Wajar jika sepasang suami istri bertindak sebagai suami istri. Putri Wenqing menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Bukankah itu berarti kita bisa tidur bersama hanya setelah 1000 tahun berkultivasi? Mumu dan saya masih pagi. Jangan bertanya terlalu banyak. Permaisuri Sixia tersenyum. Dia tidak menyangka bahwa suatu hari akan tiba giliran putrinya untuk mengajarinya. Namun, Permaisuri Sixia tidak bisa membantu tetapi melirik Qin Yichen lagi, dan kemudian menyeret Putri Wenqing beberapa langkah ke samping, dan bahkan merasa itu tidak pantas dan mengubahnya menjadi transmisi suara. Yah, ibuku tidak tahu banyak tentang dewa bawaan. Lagi pula, dewa bawaan itu luar biasa. Tapi, apakah kamu yakin bahwa Tianxing adalah laki-laki? Ibu. Putri Wenqing menggigit gigi peraknya, pipinya sedikit menonjol karena malu. Nah, kenapa kamu malu bertanya tentang hal semacam ini? Dengan cepat, ibu mendengar bahwa kamu menyelinap beberapa kali saat Tianxing tertidur. Orang yang Anda kirim untuk mengawasi putri Anda tidak memberitahu Anda bahwa putri Anda lari karena malu? Haha, mereka tidak berani mendekat. Kata-kata ini akhirnya membuat Permaisuri Sixia benar-benar lega. Baiklah, Anda mengatakan bahwa darah anak perempuan saya sangat murni, dan Tianxing lahir dari surga dan bumi. Di masa depan, anak-anak masa depan pasti akan diberi karunia ketika mereka lahir, bukan? Tidak sampai Putri Wenqing terlalu malu untuk berbicara, Permaisuri Sixia berhenti tersenyum, batuk beberapa kali, dan tidak lagi mentransmisikan suaranya, tetapi berteriak dengan suara yang cukup untuk didengar Qin Yichen. Bawa cucu. Setelah kamu tidak melihat ayahmu mundur,
Semua urusan klan diserahkan ke ibumu untuk ditangani nanti. Bagaimana kamu bisa membawa cucu kamu ketika kamu punya waktu? Ibu. Tanda seru. Tanda seru. Putri Wenxing menjadi gila untuk sementara waktu. Kapan dia mengatakan dia akan menyusahkan ibu dan cucunya? Bahkan Qin Yichen menggerakkan sudut mulutnya sedikit. Ibu dan permaisuri. Jika Anda berbicara ke arah yang berlawanan, apakah Anda berani untuk lebih jelas? Putri Wenqing akhirnya menundukkan kepalanya. Bersembunyi kembali ke Qin Yichen seperti rusa kecil. Masih tidak lupa menjelaskan dengan pipinya. Kamu, jangan dengarkan omong kosong ibuku. Jangan beri kamu bayi. Qin Yichen sangat setuju. Itu benar. Saudara Guanxing berkata, kamu harus membiarkan ruangan itu merebus otakmu untuk menebusnya. Kamu. Putri Wenxing putus asa. Dia merasa bahwa ini bukan lagi kaisar yang membiarkannya menimbulkan masalah ketika dia masih kecil. Dan orang-orang di sekitar tidak mencintainya lagi. Siku mulai mengarah ke menantunya hukum. Saat matahari terbit dan terbenam. Apa yang membuat Ke Tiangxuan bersyukur dan terjerat adalah tidak ada pergerakan di Gunung Suci hari ini. Jika tidak ada gerakan, ini berarti tiang jalan belum ditarik keluar. Pejalan-jalan belum dicabut. Itu akan membuat kelompok Ke Tiangxuan penuh kecemasan. Saya melihat Qin Yichen duduk di atas batu, menutup matanya dan berkonsentrasi, menyimpulkan kekuatan pedang di pikirannya. Tetapi di tengah kekuatan pedang, Ke Tiangxuan telah menggantung di depannya dalam beberapa hari terakhir tanpa henti. Tetapi Qin Yichen dapat memahami suasana hati kelompok Ke Tiangxuan, dan bahkan dia sedikit khawatir tentang ayah mertuanya. Bagaimanapun, Bai Guanxing tampaknya tidak mengatakan bahwa itu pasti akan menyelesaikan lonjakan jalan, setidaknya tidak di alam kaisar. Kedua, dan yang terpenting, jika Bai Guanxing tidak berdaya kali ini, maka dunia ini, diperkirakan tidak akan ada keberadaan yang dapat membantu Kaisar Ke. Kakek kedua, kalau kamu istirahat, kuncinya adalah kamu keluyuran di sini dan tidak pingsan tiang-tiang jalan. Selain itu, selain saudara Stargazer, ada juga saudara laki-laki Yue Kong dan Taisu. Dulu, lonjakan jalan tidak bisa membunuh bapak yang masih merupakan penyempurnaan besar kaisar. Sekarang begitu banyak orang berkuasa berkumpul, pasti tidak ada masalah. Setelah mendengarkan penjelasan Qin Yichen, Ke Tiangxuan berhenti. Tetapi dalam beberapa detik, dia melempar dan berbalik ke samping lagi, dan bahkan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tianxing, ada beberapa hal yang tidak Anda mengerti.